Damai sejahtera bagi kita semua. Saya, Pastor Erik Senopripo Sitepu, akan membagikan renungan harian pada hari Senin 16 Mei 2022 yang diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 21 sampai 26. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil yang barusan kita dengar adalah bagian dari sabda perpisahan Yesus dalam Injil Yohanes. Dikatakan sebagai perpisahan karena Yesus akan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Ia tidak akan hadir lagi seperti biasanya, yakni hidup dan tinggal bersama para rasul, mewartakan kerajaan Allah dengan tanda dan kata di kalangan orang Yahudi. Perpisahan itu bukan berarti Yesus meninggalkan kita dan tidak lagi memiliki komunikasi dengannya. Saat Yesus naik ke surga, Roh Kudus yang meneruskan karya Yesus dalam diri para murid. Dalam situasi inilah Yesus menyampaikan perintah untuk saling mengasihi kepada kita. Bacaan Injil hari Minggu Paskah kelima yang kita dengar dan kita renungkan minggu lalu sudah mengatakan kepada kita bahwa Yesus memberi perintah baru kepada para muridnya, yakni saling mengasihi. Dikatakan sebagai perintah baru karena contoh atau teladan kita untuk saling mengasihi adalah kasih yang diperlihatkan Yesus kepada para muridnya. Kasih itu ialah saling melayani, hidup dalam persekutuan dengan yang lain, dan mengampuni. Dengan perintah itu, Yesus menghendaki agar kita saling mengasihi sebagaimana Ia mengasihi kita, bahkan mengorbankan dirinya untuk umat yang dikasihinya. Saling mengasihi adalah tanda fundamental seorang murid Yesus. Bacaan Injil pada hari ini menerangkannya lebih lanjut. Orang yang memegang dan melakukan perintah Yesus, yaitu orang yang hidup di dalam kasih, adalah orang yang mengasihi Yesus. Yesus dan Bapa akan tinggal bersama dengan orang-orang yang mengasihi Yesus, yaitu orang yang memegang dan melaksanakan perintah Yesus dalam hidupnya sehari-hari. Perintah Allah adalah saling mengasihi, yang mencakup saling melayani, berbela rasa, dan hidup bersaudara dengan sesama. Kita dipanggil untuk meninggalkan keegoisan kita, seperti hanya mementingkan diri sendiri, bahkan mengorbankan orang lain demi terwujudnya kepentingan dan keinginan diri sendiri. Mengasihi Allah dan sesama akan menghadirkan damai dalam diri dan lingkungan kita. Mungkin saat ini kita masih mengingat perang di Eropa Timur
yang menelan banyak korban. Bahkan perpecahan muncul di dalam keluarga atau komunitas kita apabila kita tidak saling mengasihi. Kasih bukanlah perpecahan, melainkan damai. Damai itu adalah anugerah Allah. Kita yang percaya kepada Yesus adalah agen-agen pembawa damai. Bagaimana dengan hidupku? Apakah aku sudah membawa damai dengan mengasihi sesama, ataukah masih menganut prinsip balas dendam? Tuhan mengingatkan agar kita membawa damai di dunia ini, bukannya perang. Ia menghendaki cinta, bukan kebencian. Ia menghendaki pengampunan, bukan balas dendam. Ia telah menunjukkan kasih itu saat ia bergaul dengan semua orang tanpa membeda-bedakan, saat ia membasuh kaki murid-muridnya, dan saat ia mengorbankan dirinya dengan mati di salib. Kini dengan sabda hari ini, Tuhan mengutus kita semua, yaitu semua orang yang beriman kepadanya, untuk melanjutkan karya yang telah ia perbuat. Inilah cara kita mewartakan Yesus kepada semua orang, yaitu saling mengasihi. Untuk itulah ia mengutus Roh Kudus yang akan membela dan menguatkan kita untuk menghidupi ajaran Yesus, yaitu saling mengasihi. Roh Kudus akan tinggal dalam diri kita, dalam keluarga maupun komunitas kita, apabila kita saling mengasihi sebagaimana Yesus mengasihi kita semua. Allah yang tinggal dalam diri kita akan menyertai perjalanan dan perjuangan kita di dunia ini untuk membawa damai sebagai bagian dari pewartaan kerajaan Allah. Maka dengan menghidupi dan mendagingkan ajaran Yesus, kita hidup dalam hubungan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus dan mewartakan Dia dalam hidup kita sehari-hari. Ini juga menjadi tanda bahwa Allah berkarya dalam diri kita semua. Semoga amin.